kandidat mungkin dia punya harta yang lebih, kenapa cuma logikanya ya, kenapa cuma saat pemilu bagi-baginya gitu. Halo, perkenalkan nama saya As. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan kalau dapat serangan fajar? Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat sebagai pemilih. Salah satunya yaitu segala bentuk politik uang atau yang populer dengan sebutan serangan fajar yang mungkin akan menyerang. Serangan fajar menjadi istilah populer dari pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang menjelang pemilihan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memberikan suaranya untuk salah satu peserta pilkada, yakni salah satu calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Oke, money politik itu ini adalah bentuk pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada siapa? Kepada pemilih. Untuk apa? Untuk memilih salah satu pasangan calon. Hal ini sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 pada ayat 1. Dikatakan bahwa calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat 1 akan dikenakan sanksi pidana. Bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang, namun bisa berupa paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, voucher listrik, dan bentuk fasilitas lainnya seperti akomodasi hotel, tiket perjalanan, dan lain-lain. Menurut Peraturan KPU atau PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota Pasal 38, bahwa peserta pemilu dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota meliputi pakaian, penutup kepala, alat makan atau minum, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, payung, stiker dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga bahwa ketentuan batas nilai harga bahan kampanye jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp100.000. Kalau uang itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kalau uang itu berapapun itu nggak boleh. Yang boleh itu bahan kampanye. Politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang bukan hanya pemberi, penerima pun akan mendapatkan sanksi yang sama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187, yakni pidana penjara selama 36 hingga 72 bulan dan denda sebesar 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Tidak hanya sampai di situ, politik uang tidak jarang menjadi salah satu pendorong terjadinya korupsi. Karena pemberi biasanya akan melakukan berbagai cara yang melanggar aturan, termasuk melakukan korupsi demi untuk mengembalikan modal uang yang pernah ia bagikan saat masa kampanye. Karena tadi biaya pemilu besar, pasti ada timbal balik. Pasti ke belakang ketika jadi berarti saya harus ada begini. Kandidat mungkin dia punya harta yang lebih, kenapa cuma logikanya ya, kenapa cuma saat pemilu bagi-baginya gitu. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat selama 5 tahun atau selama masa jabatan pemberi politik uang atau serangan fajar berlangsung. Itu artinya, pemberi hanya akan memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya saja, sehingga janji-janji politik saat masa kampanye belum tentu dapat dipenuhi. Lalu sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan terhadap politik uang? Pertama, tolak dan hindari segala bentuk pemberian yang mengarah pada politik uang. Kedua, laporkan kejadian politik uang kepada Bawaslu atau Panwaslu setempat. Ketiga, ikut secara aktif menyebarluaskan tolak politik uang. Tolak itu agar kita tidak berkontribusi dalam mendorong terjadinya korupsi dan kecurangan dalam pemilu. Mari menjadi insan yang berintegritas dengan mengambil langkah untuk menciptakan politik yang cerdas dan berintegritas.